Iran, sebuah nama yang kalau kita dengar langsung kebayang peradaban kuno, kekaisaran yang megah, dan sejarah yang, wah, luar biasa kompleks. Kalau kita mau benar-benar mengerti dunia saat ini, kita tuh harus melihat kembali ke salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Oke, kita mulai dari sini. Filsuf besar Jerman, J.W.F. Hegel itu nggak asal ngomong loh. Waktu dia bilang Persia adalah bangsa bersejarah yang pertama, dia bukan cuma ngomongin soal umur. Dia tuh ngomongin soal peradaban yang pertama kali menciptakan sebuah kekaisaran dalam skala raksasa. Dan dengan itu, benar-benar jadi pemain utama di panggung sejarah dunia. 40%. Coba deh renungkan angka ini sebentar. Di puncaknya, sekitar tahun 480 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia pertama itu menguasai 40% dari total populasi dunia. Gila kan? Belum pernah ada kekaisaran lain, baik sebelum atau sesudahnya, yang bisa mencapai proporsi sebesar itu. Ini bukan lagi soal kekuasaan, ini dominasi global dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kita lagi ngomongin Kekaisaran Achaemenia, yang didirikan oleh Quraisy Agung. Ini bukan cuma sekumpulan wilayah taklukan ya, ini adalah negara adidaya pertama di dunia yang dibangun dengan model pemerintahan yang revolusioner banget pada zamannya. Jadi, gimana caranya mereka bisa ngatur wilayah segitu luasnya? Kekaisaran Achaemenia ini, yang membentang dari Balkan sampai India, memperkenalkan inovasi yang luar biasa. Mereka bangun jalan kerajaan, sebuah infrastruktur canggih yang menyatukan kekaisaran. Mereka menciptakan mata uang standar untuk memudahkan perdagangan. Tapi nah ini dia kuncinya. Mereka memerintah dengan toleransi. Bukannya maksa semua orang ikut budaya mereka, mereka justru ngebolehin masyarakat lokal mempertahankan adat dan agama mereka. Inilah rahasia kenapa mereka bisa bertahan begitu lama. Dalam rentang 1000 tahun, kita bisa lihat ada siklus naik turunnya kekuasaan, mulai dari bangsa Media yang pertama kali menyatukan Iran, sampai ke Achaemenia yang perkasa. Lalu datanglah penaklukan oleh Alexander Agung yang membawa pengaruh budaya Yunani atau Helenistik ke wilayah itu. Tapi, identitas Persia nggak hilang gitu aja. Kekaisaran Sasania bangkit lagi, sekali lagi menjadikan Iran sebagai kekuatan dunia yang jadi saingan berat Roma, sebelum akhirnya sampai di titik balik besar berikutnya dalam sejarah mereka. Nah, di abad ke-7 Masehi, muncul sebuah kekuatan baru yang dahsyat dari Gurun Arab. Penaklukan oleh kaum Muslim bakal mengakhiri riwayat Kekaisaran Sasania dan mengubah lanskap agama dan budaya Iran untuk selamanya. Ini benar-benar benturan dua dunia. Di satu sisi ada Kekaisaran Sasania yang udah tua banget dengan agama Zoroasternya, salah satu agama monoteistik tertua di dunia, dan tradisi kerajaan ribuan tahun. Di sisi lain, ada kekhalifahan Islam yang masih baru, didorong oleh keyakinan baru dan semangat penaklukan. Perubahan yang terjadi, wah, sangat mendalam. Kutipan dari sejarawan Bernard Lewis ini pas banget buat ngegambarin dua sisi mata uang tentang bagaimana orang Iran memandang peristiwa ini. Bahkan sampai sekarang, bagi sebagian, ini adalah datangnya pencerahan spiritual. Tapi bagi yang lain, ini adalah penaklukan oleh bangsa asing. Dua-duanya nyata, dan kompleksitas inilah yang menjadi ciri khas sejarah Iran. Nah, ini poin yang penting banget. Penaklukan itu bukan berarti akhir dari Persia. Malah sebaliknya, peradaban Islam yang baru justru banyak banget menyerap dan dipengaruhi oleh budaya Persia. Cara mereka mengatur pemerintahan, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan Persia diserap dan jadi bagian penting dari zaman keemasan Islam. Lagi-lagi, Iran menunjukkan ketahanannya. Oke, sekarang kita lompat jauh ke abad ke-16, ke sebuah dinasti yang bakal membentuk identitas Iran modern dan membuat mereka beda dari tetangga-tetangganya, dinasti Safawiyah. Biar kita bisa paham Safawiyah, kita perlu ngerti sedikit soal Islam Syiah. Gampangnya gini deh, perbedaan utama dengan Islam Sunni itu soal suksesi kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Pengikut Syiah percaya kepemimpinan itu seharusnya diwariskan melalui garis keturunan Nabi. Nah, keputusan Safawiyah buat menjadikan ini sebagai agama negara adalah momen yang jadi game changer. Keputusan ini dampaknya luar biasa besar loh. Dengan menjadikan Islam Syiah sebagai agama negara, Safawiyah secara sadar menciptakan identitas nasional Iran yang unik, yang beda banget sama Kekaisaran Utsmaniyah yang Sunni di barat dan Kekaisaran Mughal di timur. Dinamika politik di kawasan itu yang kita lihat hari ini, akarnya ada pada keputusan yang dibuat 500 tahun yang lalu. Sekarang kita maju cepat ke abad ke-20. Sebuah era perubahan yang penuh gejolak yang bakal menjadi akhir dari 2500 tahun monarki di Iran dan melahirkan sebuah tatanan yang sama sekali baru.
Gejolak ini nggak terjadi tiba-tiba ya. Dinasti Pahlawi itu ngebut banget soal modernisasi, tapi seringkali malah berbenturan dengan tradisi. Terus ada kudeta tahun 1953 yang mengembalikan kekuasaan penuh ke Shah. Nah ini menanamkan rasa ketidakpercayaan yang dalam terhadap campur tangan asing. Semua tekanan ini, antara modernitas dan tradisi, nasionalisme dan pengaruh asing, akhirnya meledak di tahun 1979. Ini nih pertanyaan utamanya. Revolusi Iran itu bukan kejadian semalam, tapi puncak dari kekesalan yang udah numpuk bertahun-tahun. Jadi, apa aja sih pemicunya? Revolusi ini tuh campuran dari banyak hal. Ada pemerintahan Shah yang represif, ada juga reformasi sekulernya yang bikin marah para ulama dan masyarakat tradisional. Terus muncul tokoh karismatik Ayatollah Khomeini yang berhasil menyatukan oposisi dari pengasingannya. Dan yang gak kalah penting, ada rasa bahwa kekayaan minyak megara gak dinikmati oleh rakyat biasa dan budaya Iran rasanya sedang terkikis oleh pengaruh Barat. Jadi, setelah kita jalan-jalan ribuan tahun ini, apa kesimpulannya? Kalau ada satu benang merah yang menyatukan sejarah Iran yang panjang dan rumit ini, kata itu adalah ketahanan. Coba deh pikirin lagi. Kekaisaran ini pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung, oleh Khalifah Arab, oleh suku-suku Turki, dan oleh gerombolan Mongol. Tapi, setiap kali itu terjadi, identitas Persia itu nggak lenyap. Malah, mereka mampu menyerap dan mengubah para penakluknya. Budaya, bahasa, dan cara pandang mereka terus bertahan dan menegaskan kembali eksistensinya. Luar biasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sejarah Iran itu bukanlah sebuah buku yang sudah tamat. Ini adalah sebuah narasi yang terus berjalan. Setelah ribuan tahun membangun kekaisaran, menahan invasi, dan menempa ulang identitasnya, perjalanan Iran masih jauh dari selesai. Jadi kita cuma bisa bertanya-tanya, babak selanjutnya bakal seperti apa ya?